Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Erfran Darmawan dari Develop Academy. Kali ini kita akan melanjutkan kelas membuat website perpustakaan digital menggunakan Laravel 12. Pada video kali ini kita akan membuat halaman kategori baik untuk versi desktop dan juga versi mobilenya. Nah, kita akan buka kembali proyek kita menggunakan Visual Studio Code. Pada video sebelumnya kita telah belajar untuk menggunakan file eksternal sebagai komponen, yaitu header dan juga footernya. Nah, sebelum kita membuat halaman kategori, kita akan coba buat komponen untuk item buku atau book card-nya. Jadi, di halaman home dan halaman booklist ini kita akan gunakan file eksternal sebagai komponen. Caranya, di folder components ini, kita akan coba buat satu buah file baru terlebih dahulu, namanya book-item.blade.php. Jadi kita akan simpan di folder ini agar tersusun rapi. Jadi tidak bingung untuk mencari file komponennya. Kita akan buka halaman home terlebih dahulu. Untuk halaman home-nya, kita akan copy paste di bagian sini, di book section. Kita cut, lalu kita paste di sini. Kalau kita save terlebih dahulu, tanpa ada kode apapun, kita cek ke halaman home-nya, maka book card-nya masih kosong ya, karena kita belum memanggil komponennya. Nah, untuk cara memanggil komponennya, sama seperti bagian footer dan bagian header, yaitu kita gunakan tag prefix X di sini, lalu nama filenya, yaitu book item. Di sini kita bisa juga tambahkan parameter seperti judul, gambar, ataupun deskripsi. Tetapi untuk keperluan wireframe di sini cukup seperti ini saja. Tidak perlu ada parameter tambahan. Jadi kita save di sini, maka sudah muncul lagi book chart-nya. Ini berguna jika semisal kita ada perubahan, baik itu di halaman home dan juga di halaman books, kita cukup mengubah file ini saja. Jadi tidak perlu pusing-pusing mengedit halaman demi halaman. Nah, kita juga coba edit di bagian sini, yang di book list. Kita ganti yang asalnya kodenya seperti tadi, yang masih pakai div, kita ganti menjadi book item. Dengan catatan, kita menggunakan Laravel versi 12, karena ini merupakan fitur baru yang diperkenalkan oleh Laravel. Biasanya itu kita gunakan fungsi include. Nah, tetapi untuk versi Laravel 12 ini dimudahkan, jadi cukup gunakan prefix X ini, lalu nama filenya. Kalau kita refresh, tidak terjadi perubahan karena sudah berhasil menggunakan file eksternal ini sebagai komponen. Nah, jika sudah, baru kita akan coba buat satu buah folder baru sebagai kategoris. Di sini nama foldernya itu kategoris, lalu nama filenya index.blade.php. Ini bertujuan agar kita bisa melihat file-filenya itu secara fungsinya. Yang ada di folder components berarti ini keperluannya untuk komponen. Yang ada di folder kategoris berarti ini untuk kategori. Lalu untuk yang folder books, ini untuk keperluan buku-buku. Jadi, biasanya saya gunakan seperti ini untuk memudahkan dalam mengerjakan sebuah website.
Untuk nama filenya kenapa index? Karena secara defaultnya saya biasa gunakan index itu sebagai halaman pertama di suatu folder. Berhubung di sini hanya ada satu file, berarti saya gunakan nama filenya itu index.blade.php. Bisa saja nanti ada file lain seperti details dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba copy paste dari halaman home. Jadi kita buka yang file home-nya yang index.blade.php ini, kita copy, lalu kita paste ke bagian sini, bagian kategoris. Kita coba ganti judulnya agar berbeda dengan halaman home. Oh ya, di file buku juga masih belum diubah ya namanya, jadi kita gunakan namanya seperti ini, book list. Untuk pembeda antara file yang satu dengan file yang lain. Nah, di bagian halaman kategori, kalau kita lihat di sini, file kategori, di bagian desain, ada header, kemudian ada section title dengan kategori card, lalu ada footer. Nah, kita akan coba modifikasi kode yang telah kita copy paste dari halaman home. Kita tidak perlu bagian hero ini, jadi kita cukup hapus seperti ini. Lalu, untuk yang book section, kita ganti menjadi kategori section. Di sini, ID-nya pun kita ganti menjadi kategori section. Nah, untuk teks lihat lainnya, karena di bagian desain tidak ada, hanya card-nya saja, jadi kita hapus untuk teks lihat lainnya. Kita save terlebih dahulu, lalu kita coba lihat ke bagian browser, kita klik menu kategoris, ternyata masih kena 04 atau halaman not found dari Laravel. Ini terjadi karena kita belum setup di bagian routingnya. Untuk setupnya sendiri ada di file web.php di dalam folder routes ini. Jadi kita bisa copy paste dari sini, lalu kita ganti path-nya itu menjadi kategoris, /kategoris. Nah, untuk file yang akan kita gunakan adalah file yang berada di folder kategoris bernama index. Berarti di sini kategoris untuk nama foldernya, lalu index untuk nama filenya. Kalau kita save, lalu kita coba refresh kembali, maka sudah muncul seperti ini. Sudah sukses, tidak terkena halaman not found lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba ubah card-nya itu menjadi kategori card. Karena kan sekarang masih pakai yang book item ya. Jadi kita akan ubah kode yang ada di sini. Caranya, kita buat satu buah komponen baru di folder components, bisa klik kanan, new file, kategori -item.blade.php. Di sini kita bisa coba copy paste saja dari file book item. Kita akan coba ubah dulu untuk tingginya. Kita cek di bagian desain tingginya itu berapa piksel. Nah, di sini tingginya sekitar 250 piksel. Jadi kita akan coba ganti yang tingginya asalnya 100 atau 400 piksel menjadi 250 piksel. Berarti sekitar 62,5 seperti ini. Jadi kelasnya itu H-62,5 atau setara 250 piksel. Karena bisa kita kalikan 4 ataupun 250 dibagi 4 hasilnya 62,5. Untuk lebarnya kita full saja karena kita akan menggunakan grid layout. Jadi disesuaikan dengan ukuran grid yang ada kita set di sini.
Jadi untuk lebarnya tetap full. Jadi ketika misal di sini kita set grid kolomnya itu 4, berarti ukurannya ada 4 kolom. Kalau misalkan dia ukurannya satu kolom, dia akan full satu kolom. Jadi tergantung dari jumlah kolom yang telah kita tentukan. Jadi otomatis di sini kita set full saja. Kemudian kita gunakan kelas flex di sini dengan item center dan justify center. Kenapa? Karena ada judul di tengah-tengahnya. Kita akan gunakan tag heading 1 untuk judul kategorinya. Kalau kita save terlebih dahulu dan kita ganti book itemnya menjadi kategori item, maka kalau tampilannya akan seperti ini. Jadi judul kategorinya sudah berada di tengah-tengah karena ada kelas item center dan justify center dengan kombinasi flex, sedangkan untuk kolomnya masih 4 karena kita belum ubah kolom yang ada di sini. Nah, karena di tampilan desktopnya itu hanya ada 2 kolom, berarti di breakpoint LG kita akan set jumlah kolomnya 2. Kalau kita save, maka sudah seperti ini untuk tampilan kategori card-nya. Nah, kita akan coba ubah judul kategorinya. Di sini tipenya itu bold dan 40 pixel. Oleh karena itu, kita akan coba tambahkan kelas bahwa teksnya akan dicetak tebal dengan ukurannya itu 40 pixel. Nah, karena di sini tidak ada kelas yang sesuai dengan 40 pixel, kita akan gunakan kelas yang menyerupai, yaitu 36 pixel. Kalau kita save, lalu kita cek lagi, maka tampilannya sudah seperti ini. Ini sudah sesuai dengan desain dari Figma-nya. Selanjutnya kita akan coba cek desain untuk versi mobile. Nah, untuk versi mobile-nya seperti ini. Ada header, kemudian section kategorinya, dan footer-nya. Kita coba cek apakah sudah sesuai atau belum untuk versi mobile-nya. Kita klik kanan, pilih inspect, lalu kita coba refresh. Nah, tampilannya seperti ini. Secara tampilan sudah sesuai untuk strukturnya. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu teksnya masih terlalu besar dan juga tingginya masih terlalu tinggi. Kalau kita cek di desainnya itu, untuk tingginya sekitar 144 pixel, sedangkan untuk judulnya hanya 24 pixel. Jadi kita akan coba ganti di file kategori item ini. Yang pertama kita ganti ukuran tingginya. Jadi kita tambahkan breakpoint LG untuk versi desktop dan kita set default tingginya itu sekitar 30. Nah, sekitar 36. Tingginya 144 pixel. Kemudian untuk ukuran teksnya juga kita ganti menjadi 24 pixel, yaitu teks 2XL, kelas dari Tailwind-nya. Kalau kita save, kita cek kembali di bagian mobile-nya seperti ini. Kita cek apakah terjadi perubahan di laptop atau desktop. Ternyata masih sama seperti sebelumnya, sudah sesuai dengan desain, baik di desktop maupun di mobile-nya. Nah, itulah langkah-langkah dalam membuat halaman kategori untuk website perpustakaan digital. Kalau kamu mengalami kendala atau kesulitan, kamu bisa chat di kolom komentar YouTube ataupun channel Discord.
Terima kasih dan semoga bermanfaat.